setelah panen raya itu biasanya mengalami stres karena keberatan buah, bisa stres karena lecek, karena disomplak-samplui sama yang petik, yang metik kopi, yang panen kopi itu batang kopi atau daun-daun kopi itu kelihatan lecek sahabatku. Jadi ini akan saya lakukan pemupukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jalan Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, di video kali ini kembali saya ingin menjawab beberapa pertanyaan, mungkin 1, 2, atau 3 pertanyaan yang ingin saya jawab. Tergantung nanti kalau videonya belum terlalu panjang, ya mungkin banyak pertanyaan yang saya jawab. Tapi kalau videonya terlalu panjang mungkin 1 atau 2. Namun sebelum lebih lanjut, buat sampean yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan komen. Buat sampean yang sudah subscribe, sudah like, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan rezeki Anda, rezeki kita semua bisa berjalan lancar, amin amin ya robbal alamin. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, ini untuk menyingkat durasi biar tidak terlalu panjang videonya. Ada beberapa pertanyaan, diantaranya pertanyaannya begini sahabatku. Ada yang bertanya harga kopi Robusta. Kopi Robusta itu kemarin kalau nggak salah pertanyaannya seperti ini, Mas, emang benar kopi Robusta itu 25.000? Ini perlu saya luruskan. Mungkin sampean menonton video saya yang jemur kopi itu bukan 25.000 sahabatku, tapi sempat tembus 75.000. Itu untuk kualitas yang benar-benar bagus, kadar airnya rendah, garing, kering, terus penggilingannya bersih, itu sempat tembus 75.000. Tapi untuk di minggu-minggu ini, mendekati akhir bulan Juli ini, hampir memasuki bulan Agustus, ini kemarin info terakhir harganya cukup lumayan anjlok sahabatku. Berkisar di antara 65 sampai 66.000, itu informasi yang terakhir yang saya terima. Jadi harganya itu bukan 25.000, tapi sempat tembus 75.000 sahabatku. Itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua ini akan saya jawab, kebetulan saat ini saya sedang melakukannya. Pertanyaannya adalah, Kang, bagaimana prosesnya atau bagaimana caranya kalau kita mau melakukan pemupukan di musim panas? Nah, ini kebetulan saat ini saya mau melakukan pemupukan. Adapun pupuk yang saya gunakan, ini sebelum memasuki ke caranya, ini saya sharing mengenai pupuknya. Adapun pupuk yang saya gunakan, ini seringkali saya sampaikan bahwasanya saya melakukan pemupukan kopi itu nggak pernah neko-neko sahabatku, nggak pernah macam-macam. Saya hanya menggunakan 2 jenis pupuk, yaitu urea dan mutiara. Kalau nggak ada urea ya ZA. Mau pakai yang subsidi atau yang non subsidi monggo, itu yang saya gunakan. Terus adapun tujuan saya melakukan pemupukan di bulan Juli sementara keadaannya masih panas, itu begini sahabatku. Seperti yang saya sampaikan di video saya beberapa hari yang lalu, bahwasanya kopi setelah panen raya itu biasanya mengalami stres
Stres karena keberatan buah bisa, stres karena lecek, karena disomplak samplui sama yang petik, yang metik kopi, yang panen kopi itu batang kopi atau daun-daun kopi itu kelihatan lecek sahabatku. Jadi ini akan saya lakukan pemupukan supaya batang-batang kopi ini cepat kembali pulih dan kelihatan seger, subur, dan enak lah pokoknya untuk dilihat nanti enak. Dan ini ada hubungannya dengan istilah pemupukan secara situasional. Dan ini biar videonya nggak terlalu panjang, ini sob, belakangnya sob, ini akan saya berikan contohnya bagaimana prosesnya. Namun sebelum pupuk ini ditabur sahabatku, ini saya sudah membuat lubang itu sekitar 3-4 hari yang lalu. 3-4 hari yang lalu lubang ini sudah saya buat, dan ini akan saya taburkan. Adapun caranya, kita ambil ukurannya, kita masukkan ke dalam lubang, nah setelah itu diuruk. Nah adapun proses pengurukannya sahabatku, itu tidak harus menggunakan tangan, misal sini mas, ini lubang-lubang kan biasanya tertutup oleh daun. Nah ini taburkan situ, taburkan ke lubangnya, cukup disempar pakai kaki. Nah seperti itu. Jadi posisi pupuknya itu tertutup oleh lubang. Atau dengan cara lain sahabatku, ada lagi dengan cara yang lain itu, kalau menggunakan cara yang tabur langsung diuruk, itu memang sedikit agak lama atau agak ribet lah intinya. Cara yang lain yang bisa kita lakukan adalah setelah lubang ini kita buat, itu kita taburkan dulu semuanya. Kita tabur semuanya, setelah selesai baru kita menggunakan garuk atau cangkul itu kita uruk. Karena biasanya sahabatku, kalau kita membuat lubang seperti ini di lahan miring itu biasanya rawan hilang, apalagi lubangnya kecil itu rawan hilang. Baik itu tanahnya mungkin melorot atau mungkin dieker-eker ayam. Nah itu kalau kita menggunakan garuk, setelah pupuknya kita tabur ke dalam lubang, baru kita menggunakan garuk atau cangkul kita uruk kembali. Sebenarnya tidak harus diuruk kalau memang ada hujan, tapi karena ini tidak ada hujan, maka teman saya atau saudara saya yang melakukan pemupukan itu saya wajibkan untuk menimbunnya supaya uapnya itu tidak kemana-mana sahabatku. Mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.